Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali kita hari ini di dalam program Bible Study Online. Dan kita akan sama-sama membahas tentang Yeremia 49. Kita lanjutkan kembali tentang nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia hari ini kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga kalau kita runtun bagaimana apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia sebelumnya digenapi oleh Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita siapkan hati kita masuk di dalam pujian penyembahan. Terima kasih. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan
dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Oh, haleluya. Kami akan terus menyembah, kami datang di hadapan-Mu, mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami, kesalahan kami, oh ampuni, oh sayanglah bayaranmu, ya Allah bayaranmu, ya Allah bayaranmu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya Allah, ya Kami hanya mau berharap Tuhan kepada-Mu. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Hanya kepada-Mu lah ya Tuhan. Hidup kami percayakan ya Bapa. Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh menikmati segala sesuatu yang ada, kami percaya semua karena anugerah-Nya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kalau kami boleh datang ya Tuhan di hadapan-Mu, kami percaya kami sedang menerima berkat-berkat yang daripada-Mu untuk mengubahkan kami, untuk memperkaya kami ya Bapa di dalam kerohanian kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kehidupan kami di dalam Engkau bukan hanya sekedar bagaimana ibadah kami, tapi juga bagaimana kelakuan kami dan bagaimana kami mau menundukkan diri di dalam pengajaran-pengajaran-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, Roh Kudus Engkau bekerja melalui setiap apapun yang kami lakukan hari ini. Kami tolak segala kuasa yang bukan daripada-Mu dan izinkan kami hari ini hanya fokus Tuhan untuk bisa mendapatkan sesuatu dari setiap perkataan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, kita sampai di dalam Yeremia yang ke-49. Hari ini kita akan melihat bagaimana
Yeremia ini menubuatkan 5 bangsa, saudara-saudara. Mulai dari bangsa Bani Amon, kemudian ada Bani Edom, Damsyik, kemudian Elam. Dan kita belajar, saudara-saudara, tentang apa-apa saja yang melatar belakangi kitab dari Yeremia 49 ini. Saya bacakan mulai dari ayat yang pertama. Mengenai Bani Amon, beginilah firman Tuhan. Tidak adakah anak Israel? Tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah Dewa Milkom memiliki Gad? Dan bangsanya mendiami kota-kotanya. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap Raba Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus. Dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya. Firman Tuhan. Merataplah hai Heshibon, sebab pembinasa telah maju menyerbu. Berteriaklah hai putri-putri Raba, kenakanlah kain kapung dan berkabunglah. Berjalanlah, berkelilinglah dengan luka toreh-torehan, sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Ini hal-hal yang selalu dilakukan ketika mereka menyembah dewa-dewa tersebut ya saudara-saudara. Bagaimana mereka itu berjalan keliling, lalu ada luka-luka yang ditorehkan sebagai tanda mereka itu sedang melakukan sesuatu penyembahan untuk dewa-dewa yang mereka sembah. Di ayat yang berikutnya saudara-saudara, ayat yang keempat. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya dan berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Sesungguhnya aku mendatangkan kekejutan atasmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Tetapi sesudah itu aku akan memulihkan keadaan Bani Amon itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara-saudara, dari Bani Amon ini saudara-saudara, kita tahu bahwa mereka ini adalah keturunan dari Lot. Di mana Lot itu memiliki 2 orang anak ya saudara-saudara, 2 orang anak wanita yang menghampiri bapaknya ketika bapaknya sedang mabok ketika Sodom dan Gomora itu dihancurkan. Lalu dari kedua anaknya ini, Lot memiliki keturunan-keturunan, salah satunya adalah keturunan di Bani Amon. Bani Amon ini tinggal di sebelah timur Sungai Yordan, di mana dekat perbatasan padang gurun Aram. Mereka menduduki sebagian dari suku Gad, dari bangsa Israel, pada waktu kerajaan Asyur itu menyerang. Nah, dikatakan Tuhan akan mengadakan kekejutan bagi Bani Amon. Karena apa? Karena mereka memegahkan diri. Karena mereka percaya pada harta bendanya. Mereka mengagungkan kekayaannya. Dan mereka meninggikan diri. Seolah-olah gak ada satupun yang bisa menyerang mereka. Karena mereka berada di dalam kenyamanan yang mereka pegang, yaitu harta mereka. Siapa yang mereka sembah? Yang mereka sembah dikatakan Dewa Milkom. Dewa Milkom ini adalah kepala dari dewa-dewa yang mereka sembah. Biasa kalau di Alkitab beberapa kali disebutkan dengan nama Dewa Moloch, saudara-saudara. Dengan cara dan ritual yang tadi kita baca, ada toreh-toreh, luka-luka yang dipersembahkan ketika mereka melakukan ibadah. Dan kemudian bagaimana mereka mengorbankan, mempersembahkan korban berupa anak mereka. Dipersembahkan pada setiap upacara-upacara pengorbanan. Nah tadi dikatakan, disebut sebagai suatu tempat yaitu Raba. Raba ini merupakan ibu kota dari Bani Amon. Yang sekarang kalau saudara pernah ke Yordania, merupakan Aman, ibu kota dari kota Yordania. Dan pada akhirnya saudara-saudara, Bani Amon ini memang dibinasakan. Karena apa? Itu sebagai bagian hukuman
dari Tuhan atas bangsa-bangsa. Nah, kita baca berikutnya mengenai Bani Edom, saudara-saudara. Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan, semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan, sebab malapetaka akan kudatangkan atas Esau pada waktu aku menghukum dia. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuasnya. Tetapi aku ini telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan dirinya lagi. Keturunannya telah binasa, dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsanya, tetangganya tidak ada lagi. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan kepadaku. Sebab beginilah firman Tuhan, sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya minum isi piala itu telah terpaksa meminumnya. Masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya. Sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa Bosra akan menjadi tandus, celah, keruntuhan dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal. Suatu kabar telah kudengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa. Berkumpullah, pergilah menyerangnya. Bersiaplah untuk bertempur, sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu, ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, Edom ini merupakan bangsa keturunan dari Esau. Esau saudara Yakub. Edom terkenal dengan orang-orangnya yang memiliki hikmat, orang-orang yang pandai, yang cerdas. Dan mereka memiliki benteng-benteng yang tidak dapat ditembus. Kalau saudara tahu, saudara belajar tentang geologi, saudara akan melihat bagaimana Edom ini merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang curam dan licin, di mana di dalamnya itu banyak lembah-lembah yang sempit, saudara-saudara, dikelilingi dengan batu-batu yang besar. Bahkan dari salah satu sumber yang saya baca mengatakan matahari tidak terlihat. Karena apa? Karena gelap, saudara-saudara, di sana terhalang dengan batu-batu. Dan kampung-kampung yang ada di negeri Edom ini banyak yang terletak di atas bukit-bukit batu yang tersembunyi atau di ujung-ujung jurang yang dalam. Jadi gak kebayang, saudara-saudara, gimana bentuknya kota itu dan bagaimana mereka bisa menembus kota-kota tersebut. Nah, kalau di zaman sekarang, Edom ini seperti kota di Petra. Kalau saudara pernah ke Yordania, salah satunya bagaimana Petra itu begitu banyak batu-batu yang besar dan di sana melingkupi sebuah kota. Batu-batu ini menutupi sebuah kota sehingga orang-orang yang mau lewat di dalamnya hanya berjalan melintasi batu-batu yang besar tersebut. Kita lanjutkan di ayat yang ke-17, saudara-saudara. Edom akan menjadi ketandusan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya.
Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya, firman Tuhan. Maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar, sungai Yordan mendatangi padang rumput, tempat kawanan domba. Demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya Dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk Teman. Bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka. Teriakan mereka akan terdengar bunyinya di laut Teberau. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bosra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Ini adalah nubuatan Tuhan akan bangsa Edom, saudara-saudara. Jadi dikatakan bahwa mereka akan menjadi tandus dan mengerikan. Edom akan mengalami yang namanya kebinasaan secara hebat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa bertahan ketika mereka menghadapi Tuhan. Nah, kita baca berikutnya, saudara-saudara, bagaimana nubuatan dari Nabi Yeremia atas Damsyik. Ya, Damsyik ini adalah ibu kota dari Asyur, saudara-saudara. Mengenai Damsyik, Hamat dan Arpad telah menjadi malu sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi terang. Damsyik telah menjadi lemah, semangat berpaling untuk lari. Kegemparan telah mencekam dia. Kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia. Seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Sungguh kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan. Kota kegirangan itu. Sebab teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya. Dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyalakan api di tembok Damsyik dan akan menghanguskan Puri Ben Hadad. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang ada di Damsyik ini adalah orang-orang dari keturunan Sem. Sem ini adalah anak Nuh ada 3, Sem, Ham, dan Yafet ya saudara-saudara. Sementara Abraham itu berasal dari keturunan Sem juga. Nah, dikatakan kota Hamat dan Arpad itu akan gemetar ketakutan. Karena apa? Karena mendengar kabar tentang Damsyik yang telah menjadi lemah, yang telah ditinggalkan. Padahal tadinya itu Damsyik ini merupakan sebuah kota, sebuah tempat yang kuat, tapi hari itu menjadi lemah dan ditinggalkan oleh penduduknya. Nah, di ayat yang ke-25 saudara-saudara, dikatakan sungguh kota itu terpuji, tapi sudah ditinggalkan, kota kegirangan, kota terpuji, kota yang luar biasa, ini akhirnya ditinggalkan. Nah, ini sedang memperlihatkan sebuah seruan ratapan bahwa apa yang tadinya baik-baik saja menjadi sebuah kehancuran di masa itu. Tempat yang tadinya merupakan sumber kegirangan, tapi saat teruna-terunanya atau orang-orang pilihannya terlihat rebah bahkan di tanah lapang. Ini membuktikan betapa dahsyat kehancuran yang ada di kota Damsyik tersebut. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kita akan masuk di dalam nubuatan tentang suku-suku bangsa Arab. Apa yang ada di dalam
nubuatan ini, kita baca ayat yang ke-28. Mengenai Kedar. Kedar ini adalah bangsa keturunan dari Ismail, saudara-saudara. Mengenai kerajaan-kerajaan Hasor yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Beginilah firman Tuhan. Bersiaplah, majulah melawan Kedar, binasakanlah orang-orang di sebelah timur. Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih. Tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka, hendaklah onta-onta mereka habis di bawah serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka kegentaran segala jurusan. Larilah, mengungsilah cepat-cepat, bersembunyilah dalam liang-liang. Hai penduduk Hasor, demikianlah firman Tuhan. Sebab Nebukadnezar, Raja Babel, telah mengambil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu. Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tentram. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, dan yang tinggal tersendiri. Unta-unta mereka akan menjadi jarahan, dan ternak mereka yang banyak itu akan menjadi rampasan. Aku akan menyerahkan ke segala mata angin mereka yang berpotong tepi rambutnya keliling. Dan dari segala penjuru aku akan mendatangkan bencana atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hasor akan menjadi tempat persembunyiannya bagi serigala, menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Saudara-saudara, bangsa Arab ini merupakan keturunan dari Abraham dan Hagar, anak, dan kemudian mereka menghasilkan anak yaitu Ismail. Mereka ini tinggalnya di padang gurun, saudara-saudara, di sebelah timur, di daerah sebelah timur gitu ya. Dan ketika kita baca di ayat yang ke-29, dikatakan bahwa mereka itu digambarkan tinggal mengembara di dalam kemah-kemah dan tenda-tenda. Pekerjaan mereka ini adalah memelihara onta dan binatang ternak. Dan kemudian di ayat yang ke-31 dikatakan, bangsa ini hidup sentosa. Mereka diam dengan aman dan tentram. Saking amannya, saudara-saudara, dikatakan bahwa mereka ini tidak punya palang, tidak punya pintu gerbang. Karena apa? Mereka hanya tinggal sendiri dan mereka tidak memerlukan suatu pelindung. Tapi dikatakan di sini yang akan menyerang bangsa Arab ini adalah Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel. Dan mereka akan habis dibinasakan sampai tidak tersisa sama sekali. Selanjutnya tentang nubuatan mengenai Elam. Kita baca firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam. Pada permulaan pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit dan akan menyerahkan mereka kepada segala mata angin ini. Sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malah petaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Aku akan menaruh tahtaku di Elam, kata Tuhan. Dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-39 terakhir. Tetapi di kemudian hari,
aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Elam ini merupakan sebuah kerajaan kuno yang letaknya di utara Teluk Persia, saudara-saudara. Kalau menurut catatan ini mereka adalah negara yang penduduknya berdagang dan sangat kaya raya. Hari ini Elam ini merupakan bagian dari negeri Iran. Nah, dikatakan di ayat yang ke-34, saudara-saudara, aku akan mematahkan busur Elam. Bagaimana kita memahami apa yang menjadi kekuatan dari Elam ini? Mereka mengandalkan para pemanah-pemanahnya karena banyak pemanah-pemanah yang jago di sana. Kekuatan yang ditonjolkan dari bangsa Elam ini yang dinubuatkan akan dihancurkan, saudara-saudara. Segala sesuatu yang mereka miliki akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita baca dari beberapa bangsa-bangsa yang dinubuatkan hari ini, semuanya memiliki kelebihan. Salah satunya kekuatan yang ditonjolkan oleh Bani Amon adalah bagaimana mereka ini mengandalkan dewanya, yaitu dewa Moloch yang tadi disampaikan di awal. Kemudian dari Edom, saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari orang-orang yang ada di Edom? Orang Edom ini dikatakan orang-orang yang cerdas, yang memiliki hikmat yang luar biasa, memiliki kepandaian dibanding orang-orang lain. Kalau Damsyik, apa yang kita lihat dari Damsyik? Damsyik itu mengandalkan keterkenalannya, saudara-saudara. Dia populer sebagai dikatakan kota yang terpuji. Sementara bangsa Kedar, bangsa Arab, mereka mengandalkan ketenangan mereka, kesentosaan mereka. Bahkan mereka dikatakan gak punya pagar, saudara-saudara, untuk mengelilingi mereka. Karena mereka memang hidup di dalam ketenangan dan kesentosaannya, gak ada yang berani Noel, saudara-saudara. Kemudian di Elam. Elam ini mengandalkan apa? Mengandalkan kekuatannya. Di mana dikatakan mereka punya para pemanah-pemanah. Sehingga Tuhan mau mematahkan busur dari Elam ini. Saudara-saudara, dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Yeremia itu pernah berkata, saudara-saudara, bahwa janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Atau orang kuat bermegah karena kekuatannya. Atau mungkin karena merasa dirinya kaya, lalu mereka bermegah atas kekayaannya. Tapi pesan Nabi Yeremia waktu itu, tetapi siapa yang mau bermegah, hendaklah mereka bermegah karena mereka memiliki pemahaman, mereka mengenal Tuhan yang benar, bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kasih setia, Tuhanlah yang memberikan keadilan, dan biar kebenaran Tuhan saja yang ada di dalam kehidupan kita dan seluruh muka bumi. Saudara-saudara, segala sesuatu yang keren-keren yang tadi kita baca, bagaimana bangsa-bangsa yang begitu luar biasa, mereka tahu apa yang menjadi kelebihan mereka, dan kemudian mereka memuja apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekayaan mereka, kepopuleran mereka, kekuatan mereka. Sampai mereka lupa kepada siapa yang menciptakan mereka, kepada siapa mereka harus tunduk. Mereka hanya melihat apa yang nampak, mereka hanya menikmati segala sesuatunya tanpa mengenal Allah yang benar. Yeremia bilang, ketika kita ada di dalam hidup kita ini, kita harus belajar memahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki semua berasal dari Tuhan. Bahwa segala apapun yang hari-hari ini kita nikmati, jangan lupa kita juga harus mengenal yang benar di atas yang benar. Bahwa Tuhanlah yang memiliki, yang menciptakan seluruh muka bumi. Dan untuk itu saudara-saudara, kita diingatkan dari segala sesuatu yang kita baca. Segala sesuatunya akan bisa hancur. Tapi hanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita yang bisa mengiringi kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Demikian apa yang bisa saya bawakan di dalam Yeremia 49, dan kiranya kita semua sama-sama bisa memahami dan mengenal Allah dengan benar. Mari kita tutup di dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh memahami dan mengenal Engkau lebih lagi di dalam kehidupan kami. Seperti yang dinubuatkan Nabi Yeremia ya Bapa, kami mau semakin tekun ya Tuhan untuk memahami jalan-jalan-Mu di dalam segala apapun yang kami rasakan, mungkin pergumulan kami, penderitaan yang kami lewati ya Bapa. Kami ingin mengenal Engkau melalui segala sesuatunya ya Bapa, bahwa Tuhanlah yang berperkara di dalam kehidupan kami. Biar ya Tuhan, firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan kemampuan buat kami melangkah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti Bible Study ini dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.